Jakarta dan Nusa Kambangan, dua dunia yang terpisah jurang, disatukan oleh deru baling-baling helikopter mewah. Presenter sekaligus pengusaha ternama, Raffi Ahmad, yang juga menyandang titel utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, kemarin, waktu kejadian, melakukan perjalanan mencolok dari Bandara Halim Perdana Kusuma langsung menuju Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kedatangannya bersama sejawatnya, presenter kawakan Irfan Hakim, bukan sekedar kunjungan selebritas biasa. Mereka mendampingi Menteri Imigrasi Bapak Agus Andrianto dalam agenda penting, meninjau langsung aktivitas lapas dengan pengamanan super ketat, maximum security. Detail yang tak kalah menarik dan menjadi sorotan publik adalah cara kedatangan Raffi. Ia menyewa helikopter, sebuah kemewahan yang diakuinya menggunakan dana pribadi. Biaya operasional helikopter yang tentu tidak sedikit itu menegaskan keseriusannya dalam peran sebagai utusan khusus. Kunjungan ini, yang semula hanya dikenal sebagai tempat pembinaan warga yang terhukum, kini disaksikan oleh mata Raffi sebagai pusat ketahanan pangan yang sedang ditransformasikan oleh pihak kementerian. Namun di balik misi resmi dan citra positif ini, terselip janji personal yang tak terpenuhi. Raffi memiliki niat tulus untuk menjenguk sahabatnya, aktor Amar Zoni, yang kini mendekam di pulau penjara angker yang dijuluki Alcatraznya Indonesia ini setelah terjerat kasus narkoba untuk kali keempat. Nusa Kambangan yang diisi sepenuhnya oleh narapidana yang sedang dibina dan para petugas memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi Raffi dan Irfan. Sayangnya, terlepas dari statusnya sebagai tokoh publik dengan akses khusus, keinginan Raffi untuk bertatap muka dengan Amar harus terbentur tembok regulasi lapas maksimum. Alasannya, Amar Zoni yang baru dipindahkan sedang berada dalam pengawasan ketat dan tidak diizinkan bertemu tamu. Penolakan ini menimbulkan tanda tanya, sekaligus menggarisbawahi betapa ketatnya isolasi bagi narapidana tertentu di pulau tersebut. Kegagalan bertemu ini, pada akhirnya, justru membuka pintu informasi yang jauh lebih mendalam dan dramatis tentang kondisi Amar di balik jeruji besi. Kegagalan Raffi Ahmad dan Irfan Hakim bertemu Amar Zoni secara langsung justru menyingkap tabir kelam penderitaan fisik sang aktor di balik sel isolasi Nusa Kambangan. Tim kuasa hukum Amar yang dipimpin oleh John Matthews secara eksklusif membongkar bukti percakapan pribadi yang menguak kondisi mengenaskan klien mereka. Amar Zoni saat ini ditempatkan di dalam lapas yang menerapkan sistem pengamanan super ketat dan isolasi total yang dikenal sebagai One Cell One Man atau One Man Room. Sistem ini berarti satu narapidana menempati satu sel tanpa memiliki kesempatan untuk bersosialisasi dengan narapidana lain. Jauh dari citra penjara biasa, tempat ini adalah simbol ketatnya pembinaan di Indonesia. Dampak dari isolasi ekstrim ini telah merenggut kesehatan fisik Amar. Dalam percakapan yang dibocorkan tersebut, Amar mengungkapkan keluhannya yang serius. Kaki sering kebas dan kekhawatiran akut akan resiko kelumpuhan akibat minimnya gerak. Amar menceritakan, meskipun di dalam sel ia tidak dirantai, namun ketiadaan ruang gerak dan ketidakmampuan untuk bergerak kemana-mana telah membuat kondisinya memburuk drastis. Kaki sudah sampai mau lepas ini aja, ucapnya, menggambarkan penderitaan yang melampaui sekedar hukuman penjara. Selain fisik, komunikasi juga menjadi barang mewah yang sangat sulit didapatkan. Amar harus memohon setiap hari selama seminggu penuh hanya untuk mendapatkan izin menelpon kuasa hukumnya. Bahkan ketika izin itu didapat, waktu yang diberikan sangatlah singkat, hanya sekitar 3 menit. Saking terbatasnya waktu, Amar harus berbicara tanpa jeda, tanpa titik koma, untuk menyampaikan informasi yang sangat krusial terkait proses persidangannya. Keterbatasan ini menunjukkan bagaimana hak-hak dasar komunikasi pun diatur sangat ketat, menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan rekan-rekan sesama pekerja seni yang merasa iba terhadap kondisi saudara seperjuangan mereka yang sedang menjalani pembinaan. Kondisi ini yang digambarkan oleh banyak pihak sebagai sangat ketat sekali, menimbulkan pertanyaan besar mengenai batas antara pembinaan dan penderitaan di fasilitas penjara maximum security ini. Keluh kesah Amar Zoni tidak berhenti pada kondisi fisik dan isolasi sel.
Ia juga membuka fakta yang jauh lebih mencengangkan, mengungkap adanya tabir aneh dan janggal di balik proses penangkapannya yang ia yakini penuh rekayasa. Ammar menuturkan kepada tim kuasa hukumnya, John Matthews, bahwa ia mengalami proses penggeledahan sebanyak 2 kali, dan disinilah keanehan tersebut muncul. Penggeledahan pertama, yang dilakukan petugas saat Ammar masih berada di kamar, tidak membuahkan hasil apa-apa. "Digeledah, nggak ditemukan apa-apa kan?" ujar Ammar. Ia menegaskan bahwa pada saat ia hadir, tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan. Namun, situasi berubah drastis pada penggeledahan kedua. Menurut Ammar, setelah ia dibawa pergi dari lokasi, petugas kembali lagi ke kamar dan anehnya, tiba-tiba barang bukti itu muncul. Terus pas Ammar dibawa pergi, terus tiba-tiba datang lagi ada sesuatu. Ceritanya, Ammar mempertanyakan bagaimana mungkin barang bukti itu adalah miliknya jika pada penggeledahan awal saat ia ada, tidak ditemukan apa-apa. Ia juga mengungkapkan bahwa penggeledahan kedua ini dilakukan tanpa kehadirannya dan petugas kemudian menyodorkan barang bukti tersebut di Polsek. Tiba-tiba disodorkan pas nggak ada Ammar, tambahnya menekankan kejanggalan dalam prosedur penyitaan dan penemuan barang bukti. Situasi ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran prosedur yang serius dalam penegakan hukum terhadap Ammar Zoni. Pengakuan ini menimbulkan dugaan kuat bahwa proses penangkapan dan penetapan barang bukti terkesan dipaksakan dan tidak transparan. Jika kesaksian ini benar, praktik penegakan hukum tersebut telah mengabaikan prinsip dasar keadilan dan hak asasi terdakwa, menempatkan kasus Ammar Zoni dalam sorotan tajam sebagai contoh nyata bagaimana sebuah proses hukum dapat dicemari oleh intrik di luar pengadilan. Bukan hanya soal barang bukti yang tiba-tiba muncul. Ammar Zoni juga mengungkapkan adanya tekanan dan upaya pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi selama proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Fakta ini, yang dibeberkan oleh tim kuasa hukumnya, menjadi pukulan telak bagi integritas penegakan hukum di Indonesia. Ammar mengaku sempat dipaksa untuk menandatangani BAP tanpa didampingi pengacara. Ketika Ammar mengajukan haknya untuk didampingi kuasa hukum, jawaban dari oknum polisi tersebut sangat intimidatif dan menjebak. "Nggak usah pakai pengacara, mau dibantu nggak?" Ungkapan ini mengindikasikan bahwa ada upaya sistematis untuk menutup akses Ammar Zoni terhadap bantuan hukum yang merupakan hak konstitusionalnya. Ammar pun tidak melihat adanya tulisan mengenai pengacara atau kuasa hukum di dokumen BAP yang disodorkan kepadanya, menguatkan dugaan bahwa proses tersebut dilakukan secara sepihak dan dipaksakan. Puncak dari dugaan penyimpangan ini adalah permintaan uang pelicin. Ammar secara terang-terangan menyebut bahwa oknum polisi meminta sejumlah uang pengamanan sebesar 300 juta. Lebih lanjut, Ammar menyebut bahwa yang meminta uang dalam jumlah fantasis itu adalah kasat atau kepala satuan. "Polisinya itu, kasatnya Om," katanya. Kasat tersebut bahkan memberikan batas waktu 1 minggu kepada Ammar untuk menyerahkan uang 300 juta tersebut. Pengakuan Ammar ini didukung oleh temuan bahwa terdakwa-terdakwa lain yang berada di lapas yang sama ternyata mengalami proses yang serupa sejak awal penangkapan mereka. Situasi ini menunjukkan adanya praktik kotor dalam penegakan hukum, di mana oknum memanfaatkan kekuasaan mereka untuk kepentingan uang, mengorbankan hak-hak terdakwa, dan mencoreng nama baik institusi. Dugaan pemerasan ini menambah panjang daftar intrik di balik jeruji, menegaskan bahwa praktik-praktik ilegal telah menjadi pola yang merugikan banyak pihak. Kondisi Ammar Zoni yang memprihatinkan ditambah dengan serangkaian kejanggalan dan dugaan pelanggaran hukum telah memicu reaksi keras dari keluarganya. Adik Ammar, Adikya Zoni, secara terbuka mengaku yakin 100% bahwa kakaknya bukan pengedar, dan ia merasa Ammar telah dikorbankan demi kepentingan tertentu yang tidak dijelaskan secara rinci. Keluarga Zoni juga sempat dibuat syok dengan pemindahan Ammar ke Lapas Maksimum Security Nusa Kambangan, padahal sidang putusan belum digelar, meski Pak Dirjen telah membantah bahwa kasus ini adalah peredaran narkotika. Seluruh rangkaian kejadian, mulai dari barang bukti yang muncul secara tiba-tiba, penandatanganan BAP tanpa pengacara, hingga permintaan uang pelicin 300 juta rupiah oleh oknum kasat, seolah membenarkan tesis bahwa praktik penegakan hukum yang syarat intrik dan aroma kepentingan uang ini telah mengorbankan hak asasi terdakwa. Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Ammar Zoni selanjutnya. Ammar dan tim kuasa hukumnya telah berjuang agar persidangan dapat dilakukan secara offline atau tatap muka. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Ammar ingin memiliki ruang yang aman dan leluasa untuk berbicara tanpa merasa diawasi, mengingat ia mengaku tidak bisa berbicara secara jelas di dalam lapas karena adanya pengawasan ketat.
Tujuannya adalah membongkar semua tabir kelam yang ia alami sejak proses penangkapan. Amar bahkan sempat mengancam akan menolak sidang jika tuntutan keadilan mereka tidak dipenuhi. Sebuah tindakan berani yang menunjukkan frustrasi akutnya terhadap sistem. Kalau nggak mau sidang, udah gih bernam-namnya. Kita menolak untuk disidang. Udah langsung aja diputusin, ancam Amar. Publik ini menanti dengan harap-harap cemas. Akankah majelis hakim mengabulkan permohonan sidang offline? Dan jika iya, apakah Amar Zoni akan benar-benar berani membongkar semua dugaan pelanggaran dan pemerasan yang melibatkan oknum penegak hukum di persidangan terbuka? Kasus ini telah bertransformasi menjadi sorotan tajam terhadap transparansi dan integritas hukum di Indonesia.